pertama di sini yang kita ambil tarjamah rawi yaitu Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ke-23 ini diriwayatkan oleh sahabat mulia yang bernama Al-Haris ibn Asim. Jadi namanya Haris atau Al-Haris, nama bapaknya adalah Asim. Nah, dari suku Al-Asy'ari. Nah, dari suatu kabilah yang berada di negara Yaman. Nah, kemudian kunyahnya, panggilannya adalah Abu Malik. Beliau telah meriwayatkan kepada kita sebanyak 27 hadis, kurang lebih 27 hadis yang diriwayatkan ya oleh Al-Haris ibn Asim Abu Malik. Nah, kemudian beliau salah satu sahabat yang meninggal ketika ada penyakit yang namanya penyakit taun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi penyakit taun adalah penyakit yang menular seperti corona kemarin seperti itu. Kemudian kita mulai membahas matan hadisnya. Yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bersuci atau kebersihan itu bagian dari keimanan atau separuh daripada keimanan. Jadi at-tuhuru syatrul iman artinya bersuci sebagian atau separuh daripada keimanan. Nah, artinya apa? Ketika orang mengaku beriman, berarti dia harus memperhatikan yang namanya kesucian. Kesucian apa atau kebersihan apa? Ya, kalau dalam agama kita ini ada banyak macamnya. Yang pertama adalah kesucian pakaian kita. Nah, kemudian kesucian badan kita. Nah, kemudian ada kesucian yang berkaitan langsung dengan ibadah salat, yaitu sucinya seorang dari hadas, yaitu baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan berwudu, hadas besar diangkat dengan mandi besar atau mandi wajib. Kemudian ada yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Nah, dan yang tidak kalah penting, yang jauh lebih penting dari semuanya yang kita sebutkan tadi adalah kebersihan hati. Nah, kesucian hati, bersihnya hati dari kotoran-kotoran, bersihnya hati dari penyakit hati. Jadi at-tuhuru syatrul iman. Nah, ini adalah anjuran bagi kita semua untuk bagaimana kita itu menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Suci dari apa? Suci dari kotoran, suci dari najis, suci dari hadas. At-tuhuru at-tahara, makanya dikatakan at-tahara. Apa artinya at-tahara? Yaitu bersuci. Nah, jadi ketika kita wudu itu hakikatnya adalah kita bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil. Tetapi kalau kita berbicara tentang tadabbur wudu, ya bagaimana kita mentadabburi wudu, maka sungguhnya di sana kita akan dapati ternyata yang dibersihkan oleh air wudu bukan hanya kotoran-kotoran yang melekat di wajah kita ketika kita membasuh wajah kita, bukan hanya yang melekat di tangan kita, yang melekat di kaki kita, akan tetapi ternyata pada hakikatnya yang perlu kita tadabburi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, bahwasanya wudu ini bukan hanya membersihkan dan mengangkat hadas kecil, membersihkan kotoran yang melekat di badan kita, tetapi jauh daripada itu wudu juga membersihkan anggota tubuh kita ini dari dosa-dosa yang dilakukan. Jadi yang perlu kita tadabburi ketika kita wudu, kita bertoharoh, kita bersuci itu, ketika kita membasuh tangan kita, maka yang kita tadabburi adalah bahwa sesungguhnya dalam hadis disebutkan dosa kita itu jatuh bersamaan dengan jatuhnya air bekas wudu kita. Nah, jadi ketika kita wudu, kemudian air itu jatuh, air itu akan membawa dosa-dosa kita. Ketika kita mencuci tangan kita, membasuh tangan kita, maka air yang mengalir itu membawa dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Nah, baik dengan ketikan kita. Nah, ketika kita mungkin pernah mengetik, dan ketikan kita itu mungkin menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, atau menyebar hoax dan sebagainya, maka tangan ini yang pernah digunakan untuk berbuat maksiat, maka itu juga bisa dihapuskan dengan apa? Dengan berwudu. Nah, makanya ma'ul musta'mal atau air yang telah digunakan untuk berwudu itu tidak bisa digunakan lagi untuk wudu, ya. Kenapa kira-kira? Karena sudah sangat kotor. Saking banyaknya dosa kita itu, saking banyaknya
dosa kita. Meskipun mata kita melihat air itu bening, sebelum kita gunakan wudhu ya sama saja. Before afternya itu tidak terlihat dengan kasat mata kita, ya kan? Ya, tetapi pada hakikatnya, secara maknanya, nah air yang telah digunakan wudhu itu sangat kotor karena ya dikotori dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita membasuh wajah kita ketika wudhu misalnya, maka itu akan membersihkan apa? Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata kita. Nah, tadi saya melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala misalnya, hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan ketika kita wudhu itu kita menghilangkan dosa-dosa mata kita. Nah, maka ya dihayati, perlu ditadaburi. Nah, ketika kita berkumur-kumur misalnya, itu yang kita hayati adalah bahwasanya tadi saya ya mencela orang, tadi saya menggibah orang misalnya. Maka kita bersihkan ya dosa gibah itu, dosa celaan itu, dosa lisan kita yang sering menyinggung perasaan orang lain itu dengan apa? Dengan berkumur-kumur. Kemudian ketika kita keluarkan air itu, ya kita berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala semoga air yang keluar itu membawa dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut kita, yang pernah dilakukan oleh lisan kita. Ketika kita membasuh kepala kita, mengusap kepala kita, mengusap telinga kita, maka kita juga ya di situ ya, bertadabbur, menghayati bahwasanya saya ingin menghilangkan dosa yang ada ya, yang pernah dilakukan oleh telinga. Kemudian kaki-kaki kita, kemana kita langkahkan kaki kita, apakah ke tempat-tempat ibadah atau malah justru lebih sering ke tempat-tempat maksiat. Maka sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kita terlebih dahulu apa? Sudah membersihkan jiwa kita. Bukan hanya membersihkan dari debu, bukan hanya membersihkan dari hadas, tetapi juga membersihkan jasad kita ini dari dosa. Kenapa? Ya karena kita akan menghadap zat yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membersihkan diri kita, pakaian kita juga harus dibersihkan, ya kan, dari najis. Kalau ada najisnya berarti sholatnya tidak sah. Pakaian diperhatikan, tempatnya diperhatikan, badan kita ketika terkena najis harus dibersihkan juga. Nah, dari hadas kecil, dari hadas besar, dan juga begitu pula membersihkan hati kita dari apa? Dari dosa-dosa. Makanya ketika kita ya, selesai wudhu, kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa wudhu. Apa doa wudhu? Sudah hafal semua kan? Apa doa wudhu? Membaca 2 kalimat syahadat. Itu doa wudhu. Nah, insya Allah tidak lupa. Nah, tetap tidak lupa syahadatnya, tetapi sering lupa untuk membaca syahadat setelah wudhu, ya kan? Nah, ini curhat saja saya. Nah, ya sering lupa. Nah, jadi tetapi ketika kita sudah dulu itu sering lupa, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak sering lupa lagi. Kenapa? Ya karena sering diamalkan. Sesuatu yang sering diamalkan, nah insya Allah nanti akan menjadi secara otomatis seperti itu. Kita wudhu, ya selesai wudhu, kita mengangkat tangan, kita menghadap kiblat, kemudian kita membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa kita membaca 2 kalimat syahadat? Yang pertama, sebelum kita melakukan sholat, maka kita memperbaharui dulu ya rukun iman, rukun Islam, rukun Islam yang pertama. Nah, sebelum melakukan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat, maka kita perbaharui lagi. Setiap kita mau sholat 5 kali misalnya, minimal 5 kali dalam sehari ini, maka sebelum kita sholat subuh, maka kita perbaharui lagi bahwa saya benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kami tidak menyembah dunia, kami tidak menyembah jabatan, kami tidak menyembah harta, kami tidak menyembah apapun, manusia, pejabat dan semuanya, kami hanya menyembahmu ya Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa sungguhnya salat yang saya persembahkan ini hanya untuk Engkau ya Allah. Makanya kita sebelum sholat juga biasanya membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita hanya patut untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inni wajjahtu, sudah hafal kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Nah, jadi kita menghadap Sang Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi.
yang telah menciptakan kita semuanya. Nah, itulah yang kita dimana ketika kita sholat itu kita menghadap sama zat itu, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau masuk berjumpa dengan orang yang kita agungkan misalnya, atau para pejabat misalnya, atau orang yang kita muliakan, maka tentunya kita akan menjaga kebersihannya, kita akan mandi ya. Orang misalnya dia mau mencari kerja misalnya, datang dengan kondisi yang tidak rapi, kira-kira bisa diterima atau tidak? Ya biasanya tidak, pada umumnya tidak. Dia pasti akan berpenampilan dengan rapi, dia akan mandi, memakai wangi-wangian ya, dan seterusnya, memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki. Itu bertemu dengan manusia. Apalagi kalau kita ingin berjumpa dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memperhatikan kesucian kita, terlebih lagi kesucian hati kita. Nah, kenapa kita membaca syahadat? Apa arti daripada syahadat? Syahadat artinya adalah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Berarti ketika kita wudu itu dan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu artinya kita bersuci dari segala bentuk kesyirikan. Kita bersuci dari segala bentuk kesyirikan. Dan siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia mengangkat tangannya dan berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Nah, kalau wudunya bagus, kenapa? Ya karena dia sudah terbebas dari syirik, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah artinya itu adalah bagaimana dia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid, ya Allah, hanya Engkau yang patut untuk disembah. Salat saya ini hanya saya persembahkan untuk Engkau semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan saya beribadah, ya Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Engkau. Maka sungguhnya Engkau memerintahkan saya untuk beribadah, untuk wudu, untuk salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka saya akan pelajari, ya Allah, bagaimana cara salat. Karena Nabi SAW adalah utusan Allah dan Nabi memerintahkan kita untuk salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Nah, bagaimana kita melihat Nabi salat? Nabi sudah meninggal dunia, tidak ada di tengah-tengah kita. Maka caranya dengan melihat, mempelajari salat itu dari pewaris Nabi, yaitu dari para ulama, dari para asatid kita, daripada para kiai kita. Nah, kita mempelajari salat itu. Nah, jadi kalau kita benar-benar asyhadu an la ilaha illallah, artinya kita mempersembahkan salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya kita mendirikan salat itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Artinya apa? Ya kita harus menuntut ilmu, ya kan? Kita harus menuntut ilmu bagaimana cara salat yang baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain, setelah kita membacakan doa atau membacakan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita juga diperintahkan untuk menambah doa itu dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya hamba-hamba yang minat tawwabin, orang yang pandai, yang senantiasa sering bertaubat, beristighfar. Nah, wa minal mutatahhirin, dan jadikanlah kita juga orang-orang yang pandai bersuci. Nah, jadi minat tawabin artinya adalah juga bersuci. Tapi bersuci dari apa? Bersuci dari dosa-dosa. Jadi di sini ada 3. Kalau kita melihat ini, melihat 2 kalimat syahadat ini, atau paling tidak 4. 2 kalimat syahadat itu artinya bersuci dari kesyirikan. Apa artinya bersuci dari kesyirikan? Kita hanya mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini bersuci dari mana? Dari kebodohan. Bersuci dari kebodohan. Bersuci dari ibadah yang tidak berlandaskan dengan ilmu. Bersuci dari bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan. Nah, kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ini bersuci dari dosa-dosa. Nah, karena kita penuh dengan dosa.
dosa. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya dalam riwayat dikatakan air wudhu itu yang membawa dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang keempat, bersuci. Waj'alni minal mutatahhirin. Bersuci dari apa? Bersuci dari najis, bersuci dari segala hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, empat ini kalau kita rangkum di dalam doa wudhu ini, Masya Allah, ini adalah suci dari syirik, suci dari kebodohan, suci dari perbuatan dosa atau maksiat, kemudian yang terakhir suci dari najis dan hadas. Artinya kalau orang sudah suci seperti ini kemudian dia masuk dalam sholat, insya Allah sholatnya akan membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak khusyuk di dalam wudunya, maka kata para ulama dia juga akan sulit untuk khusyuk di dalam sholatnya. Karena muqaddimah daripada sholat itu adalah wudu. Yang dari awal tidak memperhatikan persiapannya, wudunya, maka biasanya di dalam sholatnya juga tidak bisa khusyuk. Nah, yang tidak khusyuk di dalam wudu, yang asal basuh saja, yang penting basah, tanpa memperhatikan, tanpa menghayati apa sih ya guna daripada wudu ini, apa hikmah di balik wudu ini. Maka kita ya poin pertama kita ketika kita wudu, maka kita harus ya berusaha untuk sedikit-sedikit menghayati dan mentadabburi apa yang kita basuh sebenarnya. Selain kita membasuh ya dari kotoran-kotoran, selain kita mengangkat hadas itu, nah, maka kita juga harus menghayati bahwasanya astagfirullah ketika kita wudu itu dengan menghayati dosa. Nah, dengan memikirkan dosa-dosa yang lalu, itu artinya kita menyesalinya dan itu artinya kita mengakui dosa itu. Dan kalau seperti itu, itulah yang dimaksud dengan bertaubat. Karena taubat itu artinya adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka setiap wudu itu artinya apa? Bertaubat. Nah, bersuci bukan hanya dari hadas. Biasanya secara umum ketika kita belajar tentang bab thaharah itu kan sebatas bersuci dari hadas kecil. Itu bab fikih, ya kan? Nah, tetapi sekarang kita juga mau belajar ya, meningkat ya, bahwasanya wudu itu bukan hanya mengangkat hadas kecil, tapi jauh daripada itu juga artinya bertobat. Wudu adalah membersihkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membersihkan jasad kita, maka lebih lagi bagaimana kita harus lebih memperhatikan bagaimana kesucian dan kebersihan hati kita dari segala penyakit hati. Nah, kenapa? Karena hati ini sebagaimana yang kita sudah sering sebut, hati ini adalah rajanya. Kalau rajanya ini bersih, insya Allah matanya bersih, telinganya juga ikut bersih. Kalau rajanya ini rusak, ya bosnya ini rusak, ya rusak semuanya. Rusak semua. Kalau ini rusak, fasada fasada. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Nah, kalau dia baik seluruhnya, kalau dia buruk seluruhnya. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah kesucian hati kita. Dari apa? Dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit-penyakit hati? Riya, dengki, hasad, ujub, sombong. Ini semua penyakit-penyakit hati. Cinta dunia, semuanya adalah penyakit-penyakit hati. Nah, yang harus kita bersihkan dari hati kita. Nah, kemudian yang kedua di sini dikatakan alhamdulillahi tamlaul mizan. Bahwasanya apa artinya alhamdulillah? Segala puji lillahi. Alif lam di sini artinya, kalau belajar bahasa Arab, alif lam di sini artinya alhamdu itu ada alif lamnya kan? Alhamdu, bukan hamdu, tapi alhamdu. Alif lamnya di sini lil istighraq artinya seluruh, segala gitu. Jadi seakan-akan mengatakan alhamdu itu adalah segala pujian. Lillahi, nah hanya untuk Allah. Berarti ketika kita memahami perkataan alhamdulillah, berarti kita itu sebenarnya tidak pantas untuk dipuji, ya kan? Karena kita sudah mengatakan setiap hari bahwasanya segala pujian itu hanya pantas untuk Allah. Nah, pujian itu hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita. Kita ini tidak pantas dipuji. Pantas dipuji atau tidak? Jujur aja, pantas dipuji atau tidak? Bahkan kalau ada orang yang menghina kita, kita tidak usah marah. Kenapa?
Karena hinaan itu sebenarnya pada hakikatnya diri kita ini lebih hina dari hinaan dia. Ya kan? Iya atau tidak? Atau lebih baik? Lebih hina kan sebenarnya. Jadi orang menghina kita itu ya hanya kulit-kulitnya saja yang hanya diketahuinya saja. Masih banyak kehinaan-kehinaan, aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita yang tidak diketahui orang yang menghina kita, ya atau tidak? Artinya kalau kita dihina, ya biasa saja. Kamu hanya tahu luar-luarnya saja. Kita tidak usah tersinggung, ya karena kita lebih hina dari hinaan dia. Apalagi kalau kita balas. Meskipun yang menghina juga itu ya hina. Lebih parah lagi kalau yang menghina. Dia sudah hina. Nah, kemudian diciptakan dari air yang hina, ya mimmaim. Ini diciptakan dari air yang mulia atau air yang hina? Diciptakan dari air yang hina semua kan? Diciptakan dari air yang hina, yang dibuang-buang, nggak ada harganya. Nah, air yang hina, ujung-ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Nah, jadi memang kita ini hina, nggak ada yang patut kita untuk banggakan, tidak ada yang patut untuk disombongkan di dunia ini. Semuanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hina. Nah, dan yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita membaca dan mau mengamalkan satu kata ini saja, Masya Allah, kita tidak akan tersinggung. Kita tidak akan marah ketika kita dihina. Kenapa? Kita tahu, ya memang yang berhak dipuji hanyalah Allah. Saya selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apa itu artinya hanya? Segala, maksudnya yang pantas, yang benar-benar pantas dipuji hanyalah Allah. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Supaya itu kita tidak bagong, kita tidak bangga dan sombong. Ya. Kenapa? Ketika misalnya ada orang diberikan kepintaran misalnya, atau kelulusan, dia lulus misalnya. Nah, dia dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Supaya apa coba? Supaya dia tidak sombong dengan kesuksesan itu, dengan kelulusan itu. Oh, saya lulus karena kehebatan saya. Bukan. Yang berhak dipuji hanyalah Allah. Kelulusan itu dari mana? Ya dari Allah. Siapa yang memberikan kelulusan itu? Allah. Maka yang berhak dipuji hanyalah Allah, bukan saya. Itu arti daripada alhamdulillah. Setiap kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillah, itu mengajarkan kita supaya kita itu tidak sombong, mengembalikan setiap kemuliaan yang ada dalam diri kita itu pada hakikatnya adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang pernah kita rasakan dari lahir sampai sekarang, baik yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari, semuanya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fama bikum min ni'matin faminallah. Kemudian ketika kita mengatakan alhamdulillah, ini juga mengobati hati kita dari sikap atau dari sifat yang namanya sifat riya. Ingin dipuji. Ya, kalau orang memahami alhamdulillah bahwa segala pujian hanya milik Allah, bukan saya yang pantas dipuji, ya kan? Maka kita tidak akan gila pujian. Nah, tidak akan mencari pujian manusia. Kita beramal itu bukan karena ingin dipuji. Nah, itulah riya namanya. Kalau ada orang beramal ingin dipuji, itu namanya riya. Nah, atau sum'ah, beribadah hanya pengen dikata, hanya pengen dipuji. Tapi kalau dia sudah mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, bukan untuk saya. Saya sholat, yang berhak dipuji hanyalah Allah. Saya beribadah, saya nuntut ilmu hanya untuk Allah. Pujiannya hanya untuk Allah. Saya bersedekah, ya, bukan karena saya pengen dipuji, tapi karena apa? Karena amal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tahu bahwa pujian itu hanya pantas untuk Allah. Ketika ada orang yang memuji kita, nah, dan kita paham alhamdulillah, maka kita itu tidak terbang. Tidak usah terbang. Nah, kenapa kira-kira? Karena kalau ada orang yang memuji kita, kenapa coba?
Karena kalau ada orang memuji kita, itu kenapa? Kalau ada orang yang memuji kita, pada hakikatnya itu dia tidak memuji kita, iya kan? Tapi dia memuji siapa? Dia memuji Allah, iya kan? Kenapa? Maksudnya untuk diri kita ini yang dipuji, biar kita itu tidak terbang, biar kita itu tidak sombong dan tidak ujub tadi. Nah, maka ketika kita dipuji, maka yakini bahwa sebenarnya orang itu memuji Allah, tidak memuji saya. Kenapa? Misalnya ada orang yang memuji saya karena saya misalnya apa? Ada perlombaan dan saya menang misalnya, anggaplah meskipun tidak pernah menang ya. Nah, tapi anggaplah saya menang dalam perlombaan, akhirnya orang memuji saya, oh masya Allah kamu juara 1, kamu hebat, kamu keren, kamu pokoknya semua orang di sekitar kita itu memuji kita. Maka ketika saya mengamalkan alhamdulillah yang setiap hari saya baca itu, nah maka saya akan mengatakan sungguhnya dia memuji Allah. Kenapa? Yang pertama, saya menang itu siapa yang memberikan kemenangan? Allah. Berarti dia memuji Allah, bukan memuji saya, karena kemenangan itu dari Allah. Pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kehebatan diri saya tidak bisa apa-apa. Nah, saya menang karena saya ditakdir Allah untuk menang. Saya menang karena saya ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk menang. Nah, satu saraf saya diputus sudah selesai, saya tidak bisa menang. Ya. Kalau misalnya lomba lari misalnya, ya kaki kita dicentil sedikit ya sudah selesai, kita nggak bisa. Jangan kan berlari, berjalan juga tidak bisa. Nah, berarti yang memberikan kecerdasan, memberikan tenaga, memberikan semua itu supaya saya bisa menang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu artinya ketika orang memuji saya, berarti dia pada hakikatnya memuji Allah yang telah menjadikan saya menang. Satu. Yang kedua, kenapa pada hakikatnya dia memuji Allah? Yang kedua, karena dia ketika memuji saya, itu artinya dia memuji karunia Allah Subhanahu wa taala, dia memuji kemurahannya Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aib-aib saya. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup aib saya. Meskipun saya menang, tapi kalau Allah buka aib saya, kira-kira ada yang mau memuji saya? Tidak ada yang mau memuji saya. Kenapa? Karena orang tahu aib saya. Kenapa orang memuji saya? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menutup aib kita. Allah buka aib kita sudah selesai, enggak ada orang yang memuji kita. Lihat muka kita saja sudah mau muntah itu. Nah, meskipun kita jadi pejabat, meskipun kita orang kaya raya, meskipun apa, ya kalau aib kita sudah, nah yang menjadikan orang cinta dan memuji kita itu adalah Allah. Ya kan, betapa banyak pejabat lihat mukanya kita mau muntah, bukan kita, saya tidak mau muntah. Nah, ada banyak orang yang mau muntah. Ya kan, saya tidak mau sebut namanya aja ya. Sekarang kan banyak sekali di Instagram tiba-tiba ada mukanya dan gitu. Ya kenapa orang lihat mukanya saja gitu? Padahal kan dia kaya raya, dia kan pejabat. Ya bedanya ya dibuka aibnya. Dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu tidak berlandaskan jabatan dia. Nah, yang harusnya jabatan itu kan berarti dimuliakan. Nah, dia kaya mungkin dimuliakan. Ya, tapi kebalikan. Sekarang pejabat-pejabat, sekarang orang malah malas lihat pejabat. Mending semua yang jadi pejabat siapa? Komedian semua aja nggak apa-apa. Biar terlanjur lucu aja ya kan. Saking sudah malasnya dan jengkelnya masyarakat seperti itu. Nah, jadi intinya adalah, alhamdulillahi tamlaul mizan. Nah, sudah hafal alhamdulillah? Sudah sering mengucapkan alhamdulillah? Nah, tapi alhamdulillah bukan hanya di lisan. Alhamdulillah ini sebenarnya ya dia 2 kata saja. Nah, dan sudah dihafalkan dari kecil kita sering baca, bahkan setiap di dalam sholat kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Tapi maknanya sudah diamalkan atau belum? Nah, benar-benar segala pujian hanya milik Allah atau saya juga ikut? Atau segala puji hanya milik saya? Berarti alhamdulillah
bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu kan? Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk saya. Itu namanya orang gila pujian. Ketika ada acara tidak disebut namanya, marah-marah. Yang terhormat, kok saya tidak dihormati? Gitu. Padahal, gitu. Nah, dia nggak mau di belakang. Nah, namanya salah sedikit, tidak disebut hajinya, marah-marah. Yang terhormatnya nggak disebut, marah-marah. Nah, makanya saya tuh kalau ada acara ya malas gitu-gituan, itu malas sebenarnya. Yang terhormat. Ya semuanya kita hormati gitu aja ya kan. Yang terhormat, ketika yang terhormatnya tidak disebut, yang lain temannya 3 disebut namanya, dia tidak disebut, wah kamu dia ya. Padahal dia sudah misalnya sudah nyumbang, sudah mempunyai kontribusi di situ tapi namanya disebut, berarti dia beramalnya untuk pujian, bukan untuk Allah. Sudah. Ini tadi ada berapa poin di sini? Ada 2 kan? 2 saja tadi. Banyak itu ya omongan saya aja yang banyak. Tapi intinya adalah 2. Apa tadi? Menghayati, mentadaburi wudu, ya wudu dengan lebih tenang lagi, sambil mengamalkan adab-adab wudu, termasuk doa-doa setelah wudu. Kemudian yang kedua, mengamalkan, bukan melafalkan ya. Mengucapkan kan sudah sering, tapi yang kita maksud ini mengamalkan alhamdulillah. Bagaimana cara mengamalkan alhamdulillah? Tidak gila pujian. Nah, jadi kalau dipuji tidak terbang, tidak tumbang. Nah, kalau dihina tidak tumbang, kata-kata antum ya. Kalau dihina tidak tumbang, kalau dipuji tidak terbang. Terus dia ngapain? Ya, diam. Tapi di sini tamlaul mizan. Kata-kata tamlaul mizan. Apa artinya tamlaul mizan tadi? Memenuhi, bukan memberatkan lagi, tapi memenuhi timbangan. Timbangannya bagaimana? Besar atau kecil? Wallahu a'lam, saya juga belum pernah lihat. Nah, intinya tidak penting bagaimana mizannya, siapa yang nimbang. Yang paling penting adalah bagaimana kita fokus memberatkan timbangan kebaikan kita. Jangan sampai ya timbangan keburukan kita lebih berat daripada timbangan kebaikan kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, jadi kita itu semuanya nanti membawa kebaikan dan keburukannya, tapi nanti yang menentukan nasib kita adalah di timbangan ini. Nah, siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan amalnya, bukan kasihan saya nanti kalau ringan, ya kan? Nah, siapa yang berat timbangan amalnya, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah. Apa artinya? Maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, yang diridhoi. Nah, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tempatnya adalah neraka yang sangat panas, yang membakar. Jadi kerjaan kita ini memberatkan timbangan, tapi timbangan kebaikan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Perbanyak lagi syukurnya. Nah, jadi syukur dengan sesuatu yang hadir itu biasa. Tapi syukur dengan sesuatu yang hilang itu jauh lebih luar biasa. Nah, ketika misalnya sehat itu hadir, ada di dalam diri kita, kemudian kita bersyukur, itu biasa. Alhamdulillah sehat. Nah, dan itu pun banyak yang tidak bersyukur dengan nikmat sehat itu. Nah, tapi ketika kesehatan itu hilang, pergi, kemudian dia masih mengatakan alhamdulillah, itu luar biasa. Alhamdulillah itu luar biasa. Sakit saja masih bisa bersyukur, masih mengatakan alhamdulillah. Nah, itu yang luar biasa. Nah, mungkin kita cukupkan di sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan sampai mana tadi? Alhamdulillah tamlaul
mizan, nanti setelahnya ada alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Insyaallah. Akhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.